Selamat datang di channel Suka Baca, channel yang akan memberikan informasi apapun. Jadi simak terus ya. Tapi sebelum itu, klik like, share, subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Selamat datang kembali di kisah Tanah Jawa ya. Kali ini saya akan membacakan bagian kedua dari seri buku Kisah Tanah Jawa. Terowongan Lampega. Jalur kereta api lintas Bogor Sukabumi Cianjur pada masa pemerintahan kolonial Belanda diperuntukkan untuk melayani angkutan hasil bumi seperti tebu, karet, kina, teh, maupun kopi menuju Batavia atau Jakarta. Boleh dikatakan jalur ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah guys. Kawasan pedesaan yang asri, hamparan sawah, sungai dan batu-batu di atasnya. Dan lajur rel akan terlihat meliuk-liuk tatkala melintas di area perbukitan. Jalur lintas Bogor Sukabumi resmi dioperasikan oleh perusahaan perkeretaapian milik pemerintah Hindia Belanda guys, Stadspoorwegen atau SS pada 21 Maret 1882. Sedangkan jalur lintas Sukabumi Lampegan Cianjur pada tanggal 10 Mei 1883. Keindahan jalur ini semakin lengkap ketika kereta api memasuki terowongan Lampegan, yang merupakan terowongan kereta api tertua di Indonesia yang dibangun pada periode tahun 1879 sampai 1882 guys. Terowongan Lampegan sendiri memiliki panjang 686 meter dan lokasinya sendiri tidak jauh dari stasiun Lampegan. Nama Lampegan sendiri berasal dari percakapan orang Belanda guys, sewaktu kereta api akan memasuki terowongan. Karena kondisi gelap sehingga tercetus kata lampagan yang berarti menyalakan lampu, kata orang Belanda gitu guys. Ada urban legend yang terkenal dari terowongan Lampegan guys, yaitu cerita tentang Nyi Sadia yang merupakan seorang penari ronggeng terkenal asal Cianjur pada masa Hindia Belanda. Penari itu guys, dia hilang secara misterius saat mengadakan pertunjukan di dekat terowongan ini. Sekitar 7 km dari stasiun Lampegan terdapat kawasan objek wisata Gunung Padang yang merupakan situs megalitikum terbesar di kawasan Asia Tenggara guys. Menurut hasil investigasi kami, Nyai Sadia memiliki darah Belanda. Blasteran pokoknya. Itu dari salah satu kakeknya guys, sehingga dia memiliki paras yang sangat cantik dengan kulit putih halus serta rambut panjang kemerahan. Bayangno dhewe rek, rupane kaya apa? Nyi Sadia boleh dikatakan sebagai penari ronggeng terkenal di daerah Priangan. Banyak lelaki kaya baik pribumi maupun Belanda ingin memilikinya guys. Apa guys? Ono kuwi penake dadi wong ayu rek. Ya wong elek nasibnya piye terus ya. Tapi rata-rata ingin menjadikannya sebagai istri kedua. Jambut, aku kurang duwe rek. Sementara lelaki yang masih sebaya dengannya kebanyakan minder dikarenakan belum mapan. Aduh, kayak aku lagi. Hingga usia sekitar 25 tahun, Nyi Sadia belum juga memiliki pendamping guys. Malam itu berlangsung pesta sejak sore hari. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian bagus layaknya sebuah perhelatan besar.
Para pejabat Hindia Belanda, pusat dari Batavia dan Parayangan pun hadir. Bahkan saat itu, Gubernur Hindia Belanda yang saat itu dijabat oleh Cornelis Spitnaker-Hoordik dan termasuk Bupati R.A.A. Prawiradireja hadir guys. Masyarakat sekitar yang bukan pejabat hanya bisa melihat dari kejauhan saat nereh. Masyarakat kelas bawah rata-rata menggunakan baju daerah dengan sarung sebagai penahan hawa dingin tapi tanpa alas kaki. Wih, mereka takjub guys. Aduh, wong desa zaman biyen ya mesti nggumun rek. Ada acara seremoni besar yang dihadiri para pejabat pusat di wilayah mereka yang merupakan pedesaan yang jauh dari pusat kota guys. Saat itu acara dimulai dengan sambutan dari Gubernur Hindia Belanda hingga pejabat daerah. Kemudian menginjak acara pertunjukan ronggeng yang akan dibawakan oleh Nyi Sadia beserta dua rekannya. Pertunjukan diadakan di panggung kecil di mulut terowongan. Penerangan menggunakan lampu pijar. Nyi Sadia menari, meliuk-liukan tubuh indahnya dan memamerkan wajah cantiknya di bawah rintik hujan. Saat itu dia memakai kemben berwarna merah dengan selendang kuning. Tidak lupa sebuah bunga mawar merah terselip di daun telinga sebelah kiri, dan itu menambah pesonanya guys. Saat itu menjelang tengah malam, usai Nyi Sadia tampil, hujan turun semakin deras. Para tamu bergegas pulang, juga masyarakat sekitar. Nyi Sadia dan rekan-rekan menarinya berteduh di dalam terowongan bersama-sama, dan beberapa orang Belanda pun ikut juga. Saat itu Nyi Sadia seperti dipanggil. Lalu muncul cahaya seperti lampu pijar yang menyala dari dalam terowongan. Nyi Sadia mengajak dua orang Belanda untuk masuk lebih dalam hingga hampir menuju tengah terowongan. Mendadak muncul kabut asap dan Nyi Sadia lenyap begitu saja. Sontak kedua orang Belanda tersebut lari terbirit-birit. Sejak peristiwa itu, hilangnya Nyi Sadia menjadi misteri dan perbincangan hingga saat ini guys. Teman-teman yang paham akan hal-hal gaib, tulis di kolom komentar ya, apa itu sebenarnya. Lanjut ke pembahasannya ya guys. Kami menelusuri jauh lagi tentang misteri hilangnya Nyai Rogeng cantik lebih dari 100 tahun lalu. Boleh dibilang sebenarnya bukit yang dipergunakan untuk pembangunan terowongan Labegan merupakan sebuah kerajaan jin dengan pemimpin yang kami ketahui bernama Raja Mandala. Ceritanya ya sing nyeritane buku iki investigasi ngono guys, dengan kemampuan mereka. Aku dewe gak ngerti kemampuan apa itu. Lanjut. Sosok jin ini berwujud seorang kakek-kakek bongkok dengan sarung yang disampirkan pada bahunya. Sebenarnya, pembangunan terowongan Labegan tidak semudah yang dibayangkan. Karena sebelum ada teknologi canggih, semua dilakukan dengan manual. Teknisi yakni dengan menggali dua sisi bukit kemudian bertemu di tengah-tengahnya. Tidak sedikit pekerja yang meninggal selama proses pembangunan terowongan. Apalagi wilayah itu merupakan kawasan yang angker. Jadi kerja paksa nih guys. Banyak sekali hambatan yang terjadi ketika awal pengerjaan terowongan. Tapi semua bisa dikendalikan setelah satu insinyur mencoba bertanya kepada orang pintar setempat. Atau dukun ya guys ya. Mbah Dukun ini ceritanya. Dukun yang mencoba berkomunikasi dengan pemimpin gaib wilayah tersebut mengatakan mereka berjanji tidak akan mengganggu proses pembangunan.
Tapi dengan satu syarat guys. Syaratnya yaitu tumbal seorang wanita cantik yang akan diperistri oleh Raja Jin. Tentunya Raja Jin di area tersebut. Tidak perlu ada ritual tertentu ya guys. Cukup nanti diadakan acara ronggeng dengan mengundang ronggeng paling cantik di wilayah Priangan. Raja Mandala sendiri yang akan mengatur untuk menjemput calon istrinya. Raja Mandala itu yaitu Raja Jin tempat tersebut guys. Ceritanya ini dia yang akan mengatur sendiri ceritanya. Konon katanya hingga saat ini Nisadia masih ada di istana gaib tersebut guys. Nggak mati guys. Cari ini loh wirek. Istana itu berada di atas terowongan Lampegan. Menurut pengamatan kami, dia sudah nyaman dan senang hidup di sana bersama Raja Mandala. Cari ngono rek. Namun wujud Raja Mandala tidak seperti kakek-kakek bongkok, melainkan seorang pemuda tampan yang baik hati. Entah bagaimana hukum Tuhan dengan kasus seperti ini ya. Yang penting kami hanya memaparkan apa yang kami lihat dan kami amati. Ngono cari ini. Terlepas itu semua tergantung dari kepercayaan kalian masing-masing. Entah kalian percaya cerita iku, kemampuannya wong-wong kayak ngono kuwi mbok percayai, ya terserah kalian guys. Aku cuma menceritakan sekedar hiburan dan siapa tahu jadi wawasan ya guys ya. Tambah wawasannya kita nih. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini, klik like, share, subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya ya. Terima kasih.